Begini, saya kan memang bukan pernah duduk ya, bukan yang pernah duduk di perguruan tinggi hukum, cuma suka dengar yang banyak yang cerita-cerita bahwa memang produk-produk hukum yang ada di kita itu masih produk jadul gitu ya, bahkan zaman baheula barangkali seperti itu. Nah, apakah masih dipeliharanya padahal mungkin gitu ya sudah tidak ada yang signifikan lagi, sudah ada hukum-hukum yang dan lain sebagainya, tidak bisa apa istilahnya itu manfaatnya atau relevansinya, peruntukannya itu sudah tidak tepat lagi. Nah, ini apakah masih dipelihara itu? Apakah memang ada kepentingan pemerintah dengan produk-produk hukum tersebut atau bagaimana gitu ya? Itu yang pertama ya. Yang pertanyaan yang kedua gitu ya. Dua aja ya. Oh iya. Ya, pertanyaan yang kedua memang terkait dengan yang terakhir barusan bahwa seperti apa Bu Husnul pernah pengalaman di KPU gitu ya. Ada peraturan-peraturan jangan sampai anggota legislatif memang tidak kredibel gitu ya. Sehingga ya dengan biaya mahal jalan-jalan ke Jerman hanya cuma jalan-jalan seperti itu. Nah, ini kedepannya bagaimana Bu Husnul? Apakah ada pencerahan di mana calon anggota legislatif harus melalui proses penyaringan, bukan hanya penjaringan gitu ya, yang memang masuk kriteria kredibel tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin langsung saja Mbak Husnul. Bu Husnul, jadi satu tadi ya produk hukum. Kita memang produk hukumnya memang kan waktu itu masih Belanda. Jadi cara pandangnya antara penguasa dengan rakyat itu seperti penguasa penjajah. Salah satunya yang dipertahankan kan penghinaan kepada presiden. Udah dihilangkan oleh MK. Tapi tetap saja di RUU KUHP nggak cuma presiden, DPR, jaksa, polisi. Kalau kita menghina mereka kena 18 bulan. Demonstrasi mahasiswa 1 tahun kalau Anda tidak mendapatkan izin. Polisi. Kenapa polisi saya? Ini polisi kan sampai di tingkat desa. Emak-emak nih. Kalau ditangkap polisi atau kenapa yang gitu dengan polisi, pasti kan merepet. Ketangkap itu 18 bulan kau. 18 bulan. Penjara. Polisi, Anda bisa bayangkan. Ya, Anda tahu kan maksud saya apa? Akhir-akhir ini apa yang terjadi dengan ini. Tapi itu tadi, balik lagi. Saya cuma istighfar. Banyak istighfar kita. Banyak sholawat. Banyak istighfar. Kenapa? Itu tadi, kalau Anda zalim terus kayak gitu. Ulama dipersekusi, dipenjarakan, gak jelas. Membunuh anak-anak yang tidak bersalah, anak-anak yang beriman dan tidak bersalah dan sebagainya. Udah dibuka sendiri. Allah yang buka itu. Udah. Ya. Jadi doa orang zalim kan nggak ada hijabnya kayak gitu ya kepada Allah langsung. Nah, ini perlu kita lihat kembali. Nah, teman-teman kadang-kadang kan kalau sudah di DPR ya itu tadi partainya dikuasai oleh oligarki. Kepentingan siapa? Kayak undang-undang omnibus. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin draftnya? Omnibus law. Padahal itu urusan perburuan. Perburuan kan mestinya urusan kita. Kan yang jadi buru-buru kan orang Indonesia. Sekarang ditambah TKA. Makanya kenapa TKA digampangkan di undang-undang perburuan. Karena yang bikin itu adalah timnya. Yang saya tahu ya. Termasuk yang punya Metro TV itu. Nah, ini jadi masalah ini kayak gitu kan, yang punya Lipo, yang punya Metro TV, yang punya itu. Jadi kepentingan mereka, kepentingan oligarki itu tadi yang mendikte. Ya. Jadi sekarang ada juga lagi ini, nikel dihabisin itu. Diambil itu dari Halmahera, diambil dari Kolaka, diambil dari daerah-daerah yang kaya dengan sumber alam itu. Nggak taunya sekarang Tesla beli nikelnya dari Cina, padahal aslinya dari kita. Barokah nggak? Ada nggak di dalam konstitusi kita memberikan kewenangan kepada presiden
memberikan kekayaan alam kepada segelintir manusia? Jabat pula di situ. Nggak ada. Nah, di sini letaknya, tadi juga ada pertanyaannya, gimana kita keluar dari oligarki? Ya nggak ada lain kecuali kita bergandengan tangan, partai politik itu paham apa fungsinya, dan nanti Bu Sita mungkin ada khusus yang mempelajari tentang nitty-gritty gimana partai politik yang tadi itu tadi. Fungsi rekrutmennya seperti apa? Ibu Ya, bukan Bu. HPU. Unsur pertamanya tetap di partai. Kalau partainya merekrut anggotanya, calonnya, asal-asal punya duit, ya, nggak punya kredibilitas, nggak punya track record, nggak punya pemahaman, ya udah, dia menang, dia berkuasa, siapa orang yang ini? Jadi tetap memperbaiki apakah Anda oligarki dan sebagainya itu dari partai politik, internal demokrasi partai. Itu fungsi, karena partai politik kan berada di mana-mana, menguasai apa saja dalam konteks ini. Tapi pada saat dia berkuasa, hari ini dia nggak berkuasa apa-apa. Karena ada lagi yang di atasnya, yaitu oligarki ekonomi yang berkolusi, kong kali kong. Dalam teori ilmu politiknya disebut unholy alliances. Jadi aliansi. Unholy, kayak gitu ya. Saya sih persekongkolan jahat. Bahasanya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Kita terjemahkan persekongkolan jahat. Jadi saya gunakan juga terjemahan itu persekongkolan jahat antara elit partai dengan elit. Nanti Dr. Mulyadi Sekarang juga pertanyaannya, mana partai yang bebas, yang masih independen, yang berdaulat 77 tahun merdeka, kedaulatan menjadi isu. Ya. Apakah kedaulatan negara, kedaulatan kita berpendapat, kedaulatan partai politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan dan sebagainya. Termasuk kebijakan IKN itu menurut saya juga kedaulatan, karena kita ada yang disebut interconnectivity war, perang interconnectivity war itu nggak kelihatan, bukan yang perang model kayak Putin lawan Zelensky dan NATO di belakangnya, tapi Anda didatangi tenaga kerja yang sebetulnya itu paramiliter. Ya, karena investasi. Jadi uang, investasi, dan kemudian itu migrasi. Itu semuanya adalah bagian dari perang-perang di era ini. Teknologi, ya, penggunaan teknologi dan sebagainya. Ya, kita kan dihabisi kan. Anda dihabisi. Berapa jam sehari kita menggunakan teknologi untuk ini, akhirnya kita lupa belajar. Masya Allah, ini dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, kita belajar pagi-pagi seperti ini. Nah, ini juga bagaimana melawannya? Ya udah, balik lagi Quran hadis, pelajari dengan baik. Kemudian kita istiqomah dengan itu. Kemudian benar-benar belajar. Dan belajarnya itu dengan ikhlas. Kadang-kadang kan kita belajar tapi datangnya sok tahu, ini bukan pertanyaan tapi sudah menghujat duluan. Padahal nggak paham, biasa kan. Ya kalau saya mahasiswa biasanya saya kadang-kadang saya langsung, oke, Anda bertanya atau Anda mau berdebat dengan saya? Ya akhirnya kan dibilang, oh Ibu Kusnul sombong. Enggak, saya tanya, serius. Anda mau bertanya atau berdebat dengan saya? Kalau berdebat Anda S1 udah lulus. Jurusannya apa? Baca bukunya apa? Kuliah dulu S3 ilmu politik, nanti baru datang ke saya berdebat. Ya kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau bertanya, ini jawaban saya. Ya, ada kita posisi kita bertanya kalau nggak tahu, kayak gitu kan, supaya mendapatkan jawaban. Anda harus setuju nggak dengan jawaban saya? Ya enggak, saya juga banyak salahnya, kayak gitu kan. Tapi paling tidak Anda pelajari, Anda fahami, ya karena paling enggak saya sudah baca duluan dibandingkan Anda, misalnya seperti itu. Jadi ini juga persoalan. Jadi bukan kredibel pengangkatan itu bukan di KPU, enggak. KPU itu cuma nyoret-nyoret aja saya dulu yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi partai politik rekrutmennya itu seperti apa? Kalau kemudian preman-preman diajak, nggak jelas ada. Ya kalau preman sudah apa namanya taubat ya nggak apa-apa kayak gitu kan, ada dulu ya. Kalau kita nggak punya Umar bin Khattab kan Islam juga nggak ini. Kan doanya Rasulullah kan kalau kita punya orang seperti Umar bin Khattab,
Islam bisa berani kayak gitu kan, karena ada yang berani berantem kayak gitu. Tiap hari kan Umar bin Khattab, katanya Umar bin Khattab masuk, makanya baru kemudian dari dakwah tertutup menjadi dakwah terbuka. Itu karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Nah, pelajaran-pelajaran yang menarik seperti itu, mari kita pelajari lagi. Kita kan suka melupakan sirah nabawiyahnya seperti apa. Saya senang sekali belajar tentang perangnya. Bagaimana perang, bagaimana kemudian intelijen kita seperti apa. Negara Barat, Bu, Ibu-ibu, itu pelajari semua perang Rasulullah. Pelajari. Kita orang Islam, saya nggak mau pelajari. Islam perang-perang. Enggak. Anda kalau mau kuat, memang harus dikuatkan militernya. Dalam konteks hubungan antar negara seperti itu. Hanya untuk cyber kayak gitu ya. Jadi rekrutmen. Intinya bukan KPU tapi rekrutmen. Nah, di sini juga ada gimana nanti demokrasi, menurut saya nanti jadi tema sendirilah, demokrasi Islam dan sebagainya. Ya nggak apa-apa kalau ada ustadz yang nggak mau demokrasi, tinggal Anda turunkan aja apa sih nilai-nilainya, apa variabelnya. Ya, apa variabel yang diinikan ya, misalnya dari rekrutmen. Ya kalau udah goblok, nggak punya ini, nggak punya iman, akhlaknya jauh yang kayak gitu, ya masa Anda angkat kayak gitu ya, jadi ini, atau tukang bohong, tukang ini, tukang nggak ada janji yang di ini, Anda pilih lagi yang kayak gitu-gitu kan. Kita punya kriteria kalau kita bicara kriterianya ya. Jadi dekolonisasi ilmu pengetahuan, Barat dulu juga ngambilnya dari Islam kok. Kan mereka ngambil sama dihilangkan Tuhannya dalam konteks itu oleh mereka. Nah, dari situ kemudian kita bisa melangkah. Jadi kayak teman-teman yang di partai apapun yang hadir di sini, mulailah ajak siapa-siapa yang punya kredibilitas kayak begini. Kita mencoba untuk mau masuk misalnya di DPR, calon di yang kayak gitu-gitulah. Itu nggak ada lain kecuali kalau Dr. Hilda kan sama saya ini kan karena dosen pegawai negeri kagak boleh ikut di ini. Boleh dalam konteks kita mencerdaskan ya. Jadi gimana dengan politik kesehatan? Kesehatan juga ada politiknya itu. Siapa yang dapat keuntungan dari vaksin-vaksin yang dibeli? Nanti disamakan dengan kebijakan. Giliran vaksinnya datang, kebijakannya naik kendaraan PCR lagi, antigen lagi, ada. Dan itu farmasis di seluruh dunia urusannya cuma beberapa gelintir manusia yang dapat untung dalam konteks apa yang terjadi dengan pandemi. Jadi semuanya is political sebetulnya, Bu. Tapi KPU sebetulnya kalau kita lihat KPU posisinya di mana? Selenggarakan pemilu dengan cara jujur. Itu sebenarnya selenggarakan. Tapi orangnya dan sebagainya itu bukan portfolionya KPU, itu portofolionya partai. Jadi nanti ada yang khusus kita bahas partai. Nitty-gritty rekrutmennya seperti apa supaya teman-teman yang baik-baik ya ini konsepnya. Kalau orang baik-baik meninggalkan politik, maka orang busuk-busuknya yang datang. Tapi kalau orang baik-baik masuk ke politik, orang busuk-busuk insya Allah akan tersingkir. Kalau Anda percaya pada Allah. Nah ini letaknya di dalam konteks itu. Tesisnya kayak gitu kalau menurut saya. Ya. Tapi biasanya orang baik nggak tahan itu di dalam dunia kayak gitu. Itu kan sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini, dipikirnya kayak gitu halal. Nah ini dipikirnya kayak gitu halal, hati-hati. Hibah sana apa bukan hibah? Fitnah sana, fitnah sini. Jadi kalau kampanye pun jangan kampanye fitnah-fitnah. Nanti ada itu. Buatkan Bu Sita, gimana sih Sita kan juga ustazah kayak gitu ya. Kira-kira jangan sampai kita masuk ke dunia yang iri, dengki, hasad di dalam berkampanye. Ya, Anda jual diri Anda aja, nggak usah tunjuk hidung. Saya kalau ini, saya insya Allah, saya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melakukan ini. Janji yang kira-kira Anda bisa lakukan. Jangan berjanji yang enggak sampai 65 janji tak satu pun delivery kayak gitu ya. Jangan.